Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa ya, 15 Juni 2021, hari yang saya kira bakalan merah, tapi ternyata waktu closing ditarik ke atas. Nah, apa yang terjadi? Nanti kita analisa aja plus dan minusnya. Seharian juga transaksinya tuh rendah, tapi tiba-tiba waktu saya buka ini mau bikin konten udah 10 triliun lagi ya. Cukup menarik, nanti kita analisa aja. Kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan. Terus juga buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silakan sampaikan aja via DM Instagram atau komen YouTube. Dan kalau misalkan saya sudah ada waktu, pasti pertanyaan atau kritik atau saran dari teman-teman akan saya jawab. Tapi semua komen tuh pasti saya baca ya. Santai aja teman-teman. Cuman kalau balasnya nanti kalau saya sudah ada waktu seperti itu. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal like, bisa klik-klik like aja. Atau misalkan mau klik komen-komen, mau lucu-lucuan, kritik saran, tanya, minta analisa, dan lain sebagainya. Silahkan sekali, ini bisa jadi di komunitas trading yang, ya semoga bisa jadi komunitas trading yang sehat ya. Tuh, terus juga bisa klik subscribe yang belum subscribe. Terus juga jangan lupa nyalain notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari Cuan-Cuan Saham. Senin sampai Jumat ada konten analisa pasar, lalu Sabtu dan Minggu ada konten spesial. Seperti itu. Oke, langsung aja kita akan menganalisa IHSG dan beberapa saham pilihan. Kita mulai dari seperti biasa transaksi dan juga pergerakan asing dulu sebelum nanti masuk ke teknikalnya ya. Hari ini transaksi 10,6 triliun. Tadi sebenarnya jam berapa ya? Kalau nggak salah jam 2-an gitu. Saya lihat tuh transaksi cuma 8 gitu. Terus saya lihat IHSG koreksi. Oh yaudah, berarti mungkin koreksi sehat ya. Dia koreksi tapi volume apa? Transaksinya kecil gitu. Saya kira gitu. Tapi ketika mau bikin konten, saya buka RTI lagi kok ditarik ke atas, terus juga transaksinya membesar. Nah, itu agak gimana gitu. Yang pasti tapi transaksi tidak sebesar biasanya ya. Biasanya 12 triliunan akhir-akhir ini, tapi sekarang 10 triliun. Bukan jumlah yang kecil tapi juga bukan jumlah yang besar. Lalu asing hari ini total net buy di all market ya 239,64 miliar. Bukan jumlah yang besar untuk total net buy-nya asing. Dengan net buy terbesar dipegang oleh Bank Mandiri. Nah, ini menarik, ini Bank Mandiri sepertinya pokoknya bagus sih. Saya udah analisa dari kemarin-kemarin ya, saya juga bilang kayak Bank Mandiri ini menarik, dia diakumulasi terus, ada pattern menarik. Pokoknya bagus lah, nanti kita analisa lagi. Setelah itu BCA ini yang buat narik IHSG hari ini ya, nggak jadi tutup merah, bahkan tutupnya hijau. Lalu ada Telkom juga yang digunakan untuk narik. Setelah itu ada gudang garam, yang kemarin kita analisa hari ini dia jalan ya, naik 2%. Cukup menarik gudang garam ini kalau teman-teman ngecek analisa kemarin. Setelah itu ada ITMG, Astra, dan Adaro. Nah, itu udah ada dua batu bara yang masuk net foreign buy hari ini. Masuk ke net foreign sell, yang pertama dipegang oleh Bank BRI, 112,3 miliar. Dia juga turun 2,76% ya, mungkin yang bikin hari ini IHSG turun. Setelah itu ada TBIG, 46,1 miliar, tapi dia malah naik 4,28% dan juga menarik, dan naik lagi. Setelah itu ada BBTN 25,4 miliar, Java 19,3 miliar, Tower 17,8 miliar, HIL, Medika Loka Hermina 14 miliar, S Hardware 13 miliar, Ali 8,6 miliar, dan PTBA 8, miliar. Jadi kalau yang batu bara yang diakumulasi asing hari ini ya, tapi ya cuman hari ini doang. Tadi ada Adaro sama ITMG, untuk yang dijualin asing ada PTBA seperti itu. Oke, langsung aja kita akan masuk ke teknikalnya dulu untuk IHSG. Jadi memang kemarin tuh saya bikin konten judulnya IHSG ada tanda-tanda. Ini melanjutkan konten kemarin dulu aja ya. Ada saya bikin judul tanda-tanda koreksi. Kenapa? Kalau misalkan teman-teman lihat konten kemarin, ya saya melihat ada sebuah divergen walaupun kecil sekali ya. Divergen dan sudah ada candle pembalikan arah bahkan 2. Kalau misalkan hari ini candlenya merah, itu namanya kan 3 black crow, itu harusnya besok bakal merah lagi. Tapi surprisingly, waduh mantap sekali ya bahasa saya. Ini hari ini malah hijau dan candlenya pun bagus juga. Dan kayak ya bandar itu pengen tutup gap terus kita naikin lagi seperti itu. Saya melihatnya sih kayak gitu ya, tapi nggak tahu juga, nanti kita perdalam. Kemarin divergennya di sini, ini harganya ke atas tapi indikatornya ke bawah. Sudah ada candle pembalikan arah dan udah ada tekuan. Akhirnya dia koreksi 2 hari kemarin ya,
Dan harapan saya sih ya semoga nutup gap sekalian. Tapi ternyata hari ini gapnya belum tertutup. Karena kalau yang saya lihat ya, gap yang ini tuh bukan breakaway gap, beda sama ini. Ini kok kalau saya lihat-lihat kayak breakaway gap gitu. Tapi kalau yang ini kayaknya common gap, jadi lebih baik ditutup dulu gitu. Jadi kayak hari ini dibikin 2 hari sama hari ini ya, seharian tuh dibikin merah kayak mau diarahin nutup gap dulu, tapi waktu closing malah dinaikin ke atas gitu. Seperti itu, jadi kayak bandarnya dah tutup, ayo jalan lagi. Apakah seperti itu, kita lihat aja. Dan sebenarnya divergent pun bisa gagal dengan syarat apa? Dengan syarat dia bisa nge-break high-nya kan di sini ya, ini di sekitar 63,87. Kalau misalkan ini dia swing high-nya nge-break yang ini, artinya kan gagal divergentnya, karena indikatornya ke atas. Kalau misalkan dia break ya, harganya juga ke atas. Artinya apa? Belum ada divergent. Dan itu bakalan lebih bagus untuk kenaikan IHSG seperti itu. Dan memang IHSG ini udah deket sama resistennya ya, baik resisten minor ataupun mayor. Seperti itu. Dan overall menurut saya bagus, dan support ini gap ini bisa dipakai untuk support sampai sekarang. Tapi juga gapnya ini belum sepenuhnya tertutup ya, tanggung sekali hari ini nggak ditutup sekalian ya. Padahal kalau misalkan ditutup bakalan bagus sekali sih, ini tanda-tandanya seperti itu. Kemarin tuh dia high-nya ini waktu di sini ya, tuh 6047, hari ini low-nya 6051. Jadi masih ada sekitar 4 poin gap yang belum tertutup. Tapi kecil sekali sih memang. Ya, tapi masih belum tertutup. Apakah mau ditutup ya kita nggak tahu juga, kita lihat besok seperti itu. Tapi kalau mau fair-fairan hari ini sebenarnya candlenya bagus ya. Ini hammer walaupun dia nggak ditemukan di bawah ya, tapi artinya kekuatan beli itu lebih kuat daripada kekuatan jual seperti itu. Dan ya itu sih, saya agak melihatnya kayak maksa dah tutup gap langsung kita naikin lagi seperti itu. Apakah besok bisa lanjut merah, kita lihat aja dulu, karena kalau saya kok ya 50-50 sih kalau menurut saya seperti itu. Tapi kalau misalkan gapnya udah tutup sekalian, nah itu bakal lebih oke sih sebenarnya. Hari ini juga ada big cap yang dijualin asing, Bank BRI, nggak kayak yang lain ya. Padahal yang Mandiri bagus, BCA bagus, tapi BRI-nya nggak tahu kayak gimana tuh. Dan untuk level support resistennya sebenarnya masih sama untuk IHSG ini, karena dia masih belum breakout salah satu ya. Untuk supportnya di gap ini, low gap ini ya, 6047, itu supportnya dia, dan masih bisa digunakan. Kecuali besok dia jebol 6047, kalau menurut saya support selanjutnya ada di sekitar 6000. Tuh ada support psikologis di sana. Tapi kalau misalkan dia ke atas, nah resisten terdekatnya masih sama juga. Itu sekitar area 6115, itu ada resisten cukup kuat, berkali-kali gagal ditembus, dan harapannya kalau ada swing high sekarang bakalan ditembus ya. Harapan saya seperti itu juga. Kalau misalkan IHSG berhasil nge-break salah satu support atau resisten tadi, kalau menurut saya bakalan ada pergerakan signifikan lagi. Kalau breaknya ke atas ya dia bakal naik, tapi kalau misalkan breaknya ke bawah ya dia mungkin bisa nutup gap lagi yang di bawahnya seperti itu. Gap yang mana? Gap yang ini. Tapi kalau saya sih ngelihatnya ini bukan kayak common gap sih. Ini harusnya bisa breakaway gap seperti itu. Untuk bursa asing juga beragam ya. Hari ini Tokyo hijau, Hong Kong merah, Shanghai merah, Singapura hijau. Jadi tidak ada apa ya. Biasanya kalau misalkan baru kompak menguat itu hijau ya hijau semua gitu, satu regional. Atau misalkan baru ada isu yang jelek, merah semua kayak gitu. Dan ya Indonesia dibayang-bayangi oleh angka COVID yang meningkat lagi, dan juga ya saya mulai lihat berita-berita setelah kelanjutan dari kemarin ya, itu Pak Anies pun ada opsi narik rem PPKM kalau nggak salah, itu gimana itu beritanya, pokoknya ada opsi PPKM bisa diperpanjang lagi. Cuman ya selama ini pun kita PPKM juga, tapi yang mengkhawatirkan yaitu karena angka COVID meningkat lagi ya, itu pasti bakal berdampak ke ekonomi sih. Dan ekonomi atau negara hubungannya berdampak juga ke pasar modal seperti itu. Jadi ya masih agak was-was, cuman kita lihat aja nanti. Yang pasti kita kan tradingnya di sini ya, di IHSG. Kita lihat aja level-levelnya di saham tentunya. IHSG pun cuman buat patokan doang. Seperti itu. Gunakan level-level tadi bisa digunakan sih untuk patokan saat ini, karena dia masih di tengah-tengah ya. Closingnya di 6089, bahkan hari ini dia plus, nggak jadi minus. Seperti itu. Menarik untuk IHSG hari ini. Dan langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari kayaknya oke yang dijualin asing dulu ya. Kita mulai dari Bank BRI yang hari ini jadi top
net sell, dijualin 112 miliar dan turun 2%. Sebenarnya kemarin candle-nya itu udah bagus ya. Dia bikin hammer, reject dari support. Kan supportnya kan 4280 ini. 4280 sebelumnya dia bertahan, kemarin juga rebound dari 4280, tapi ternyata hari ini dia malah jebol 4280, turun 2% juga volumenya besar seperti itu. Dan ya ini nggak tahu sih, kalau volumenya besar ini biasanya mengkonfirmasi. Coba kalau misalkan kita lihat dalamnya dulu. Nah, hari ini ada normal sama big distribution dari broker BK, AK, CS ini ya, lumayan besar. Kalau untuk top 3-nya big distribution ya, seperti itu. Artinya hari ini ada volume besar disertai dengan distribusi. Tapi kalau pergerakan asingnya sebenarnya masih aman sekali untuk Bank BRI ini. Seperti itu. Dan apakah dia mau bikin merapikan inverted head and shoulder-nya pun bisa juga ya. Kita nggak tahu juga ini mau dibawa kemana. Yang pasti itu untuk apa ya, angka krusialnya Bank BRI untuk saat ini adalah 4100. Kalau misalkan 4100 jebol, lebih baik keluar dulu. Kenapa? Karena dia bakal membentuk yang namanya double top. Ini ada top 1. Nah, ini calon top 2 dengan catatan 4100-nya breakout. Tapi selama 4100 belum breakout, ya tidak masalah karena belum terjadi. Jadi mungkin amannya bisa pasang stop loss di bawah 4100, tapi jangan kemepetan juga. Karena kalau misalkan kita pasang stop lossnya di 4100, nanti dia kena 4100 terus rebound, kita udah ke cut loss, dia malah naik seperti itu. Itu yang biasa terjadi trader-trader awal ya, pasang stop loss terlalu mepet. Jadinya waktu dia kena support, dia mantul, tapi kita kena stop loss seperti itu. Jadi ya mungkin bisa pasang 2% di bawah 4100 ya, mungkin sekitar 4050 itu bakalan lebih aman biar tidak kena noise atau false breakout-nya seperti itu. Tapi selama dia masih di atas 4100 harusnya masih aman. Kalau dibandingkan dengan akumulasi kemarin pun juga lebih tinggi akumulasinya seperti itu. Jadi untuk sekarang support ada di sekitar 4200, tapi support krusialnya ada di 4100. Selama masih di atas 4100 hold aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan teman-teman buat jangka panjang sih ya hold terus aja nggak apa-apa sih. Itu Bank BRI tinggal nabung terus. Yang pasti ini saham bagus dan dia terlihat baru meretest EMA 50, mungkin ada shadow dari bawah juga. Seperti itu. Cukup menarik, bisa dipantau aja kalau misalkan apa ya, dia mau melakukan sesuatu. Ini juga skenario inverted head and shoulder-nya pun masih bisa juga. Ini shoulder kiri, ini head-nya, ini calon shoulder kanan bisa juga ya. Seperti itu. Kita lihat aja nanti. Supportnya itu tadi 4200, lalu 4100. Untuk resistennya ada di area 4400. Kalau 4400 breakout harusnya Bank BRI ini bagus sekali. Seperti itu. Untuk pergerakan bandarmologinya juga masih oke kok. Tapi MACD-nya udah mulai melemah dan kelihatan mau golden cross walaupun belum ya, artinya belum konfirmasi, santai aja. Bahkan yang udah kayak gini pun bisa kembali ke bawah lagi, nggak jadi dead cross ya, nggak jadi golden cross ya, seperti itu. Dia juga belum ada divergent Bank BRI ini dia turun ya, jadi masih ya harusnya sih aman ini, bukan trennya melemah ya. Tuh, harganya ke bawah, indikatornya juga ke bawah, jadi belum ada yang aneh-aneh seperti itu. Itu untuk Bank BRI. Lanjut kita ke TBIG. Yang pasti batasi risiko aja. TBIG hari ini dijualin asing. Kalau saya perhatikan ya, TBIG itu lama diakumulasi asing, tapi waktu dia naik itu malah waktu asingnya distribusi gitu. Kalau dia masuk net sell tuh naik si TBIG ini. Tapi kalau misalkan dia masuk net buy malah kuning cenderung merah dia tuh, kalau saya perhatikan seperti itu ya. Seperti itu. Hari ini dia naik 4% dengan volumenya sih lumayan, tidak begitu besar ya. Kalau untuk volumenya si TBIG ini, hari ini juga ada distribusi, big distribution, asingnya keluar. Nah ini kan asingnya naik, tapi pas naik waktu asingnya malah jualan, seperti itu. Terus juga distribusi, ada volume bandar movementnya ke bawah. Lalu untuk bandar volume akhir-akhirnya cenderung ke hijau dibandingkan merah ya. Seperti itu. Beda waktu saat dia diakumulasi di harga 2000-an. Tapi ya memang udah lumayan sih, udah 2000 sampai 3000 ya, dan 50%. Cuman dari April sampai Juni doang ini. Seperti itu. Yang pasti ini saham all time high. Terus juga sahamnya Pak Sandiaga Uno ya. Apakah dia mau ada party ya bisa juga. Karena grup-grupnya Saratoga itu baru pada menguat semua. Untuk volumenya sih masih agak bias ya. Karena nggak kelihatan ini volume besar atau kecil. Yang pasti dia di bawah rata-rata, dan kalau mau fair-fairan ya berarti hari ini volumenya pun kecil juga. Seperti itu. Divergennya pun belum ada kalau untuk yang terdekat ya. Kalau yang terjauh sih memang sudah ada untuk yang di sini.
Nih, dia kan tinggi sekali nih 84 ini. Kalau dia nggak bisa breakout 84 sih agak serem sebenarnya. Cuman kalau yang lebih dekat ya sini dulu 79 ini ya, biar dia tidak membuat divergent. Di sini dia bikin divergent lalu koreksi. Di sini dia bikin divergent juga lalu koreksi. Itulah kekuatan dari divergent ya. Momentum pembalikan arah atau kelanjutan tren seperti itu. Tapi untuk yang terdekat belum ada divergent. Dan supportnya tepat dia rebound dari area 3000. Itu karena kemarin sudah breakout dan bisa digunakan ya sebagai support psikologis ya. Dia rebound dari 3000 itu supportnya berarti sekarang 3000 support 1, lalu untuk support kuat harusnya di sini sekitar 2800. Dan untuk resistennya karena saham all time high ya berarti di high-nya dia 3250. Kalau misalkan dia bisa breakout 3250 harusnya cakep sekali sih. Itu bisa ya sky is the limit, nggak ada resisten lagi seperti itu. Lanjut kita cek Java mungkin ya. Hari ini dia turun 4%. Java. Candlenya cukup solid, histogramnya udah ke bawah, dia juga udah dead cross. Kemana ya dead crossnya? Enggak, dead crossnya hari ini. Dia dead cross, histogramnya ke bawah, volumenya juga lumayan di atas moving average volume ya, artinya cukup besar ini. Dan hari ini ada distribusi yang besar, big distribution dari broker pertama, ketiga maupun kelima di total seperti itu. Untuk bandar movementnya sebenarnya masih mengarah ke atas. Jadi mungkin bisa kita asumsikan kalau bisa aja ya ini baru markdown bandarnya. Karena bandarnya belum keluar ya, dilihat dari bandar movementnya. Asingnya pun juga masih ke atas seperti itu. Dan dia sekarang di 1970 udah jebol dari 2000-nya. Itu 2000-nya si Java ini nggak di respect sama dia ya. Padahal itu harusnya jadi support klasik tapi nggak pernah dia bereaksi di 2000. Dan kalau dia mantul malah dari angka sini sekitar 1890 ini. Jadi melihat yang ada ya mungkin supportnya di sekitar sini 1890. Itu support kuatnya Java dan itu toleransi akhir sih. Dan kalau dilihat dari tanda-tandanya ada arah ke sana. Kenapa? Ya ini histogramnya mulai turun, terus dia dead cross, hari ini ada volume, masih di lagi. RSI-nya pun masih turun terus ya. Dia setelah kemarin bikin divergent besar ini, di sini dia harganya naik tapi RSI-nya turun dan akhirnya koreksi sampai sekarang belum berhasil keluar seperti itu. Itu aja untuk supportnya 1900. Itu bakalan kalau teman-teman berani spec buy ya agak serem sih sebenarnya karena baru memulai gitu, tapi nggak tahu juga ya. Tuh, karena belum kelihatan nanti kalau mau aman sih sebenarnya tunggu candle pembalikan arah, setidaknya dia bikin hammer di 1900 atau misalkan dia bikin doji di 1900 itu bakal lebih aman. Tapi kalau teman-teman berani spec buy ya silakan, 1900 itu bisa jadi area support kuatnya dia. Tapi kalau misalkan jebol wajib keluar sih, ini nggak tahu bisa ada double top, triple top atau apa. Ya itulah ya, pokoknya pembalikan arah. Kuncinya itu aja 1900. Kalau stop loss taruh 2% atau 3% di bawah 1900 itu bakalan oke. Jangan terlalu mepet karena takutnya misalkan kayak ini ya, dia kena shadow ke bawah habis itu rebound ke atas. Itu kan nyakitin gitu ya. Dijual malah naik, dibeli malah turun. Yang biasa terjadi. Seperti itu. Itu untuk Java. Gunakan 1900 aja untuk support terdekat ya ini. Lanjut kita masuk ke yang hijau-hijau. Kita mulai dari Bank Mandiri yang sekarang udah 6350, berarti kemarin harusnya confirmation breakout ya, bukan false breakout. Kemarin saya bilang dia false breakout ya karena volumenya kecil kemarin ini. Dia kemarin closing di 6275. Kalau sekarang sih lebih bagus ini Bank Mandiri ini, dan sepertinya kalau saya lihat ya dia udah breakout. Ini bakal perjalanan ke ya minimal 6800 lah, minimal sini ding, minimal 6625, 6600 targetnya si Bank Mandiri nih, nutup gap ya. Terus setelah itu kalau dia berhasil lanjut lagi ya dia bisa ke 6800, itu targetnya. Dan kalau saya melihat arahnya sudah ke sana untuk Bank Mandiri nih. Kenapa? Karena dia sudah breakout inverted head and shoulder. Dan hari ini volumenya besar, ada penolakan dari bawah, itu bakalan lebih bagus sekali. Dia closingnya pun udah di 6235. Jadi sudah tidak ikut-ikutan 6275 maupun 6300 seperti itu. Menarik Bank Mandiri ini, yang udah punya barang hold aja. Kalau misalkan mau masuk ya sebenarnya sekarang belum ketinggalan banget sih karena dia masih di neckline-nya ya. Neckline-nya kan area 6300 sampai 6275 seperti itu.
Kalau dilihat-lihat arahnya harusnya ke atas sih seminggu ini, setidaknya ke 6.600 harusnya. Kecuali pasarnya terjadi sesuatu ya yang parah sampai dia harus turun lagi. Tapi kalau sehat harusnya Bank Mandiri ini naik ke 6.600. Dilihat dari dia udah breakout sini. Nih ya, dia breakout inverted head and shoulder. Targetnya malah ke 6.950 ke inverted head and shoulder-nya. Terus dia juga diakumulasi terus. Nih kelihatan sekali. Ini bagus yang kayak gini nih. Makanya kalau misalkan pasar baru crash itu carilah, bukan crash ya, pasar baru koreksi itu carilah saham-saham yang diakumulasi paling besar tuh biasanya reboundnya itu paling cepat seperti itu. Kelihatan banget ini diakumulasi dengan volume besar-besar terus Bank Mandiri ini. Selain ini pun juga ada akumulasi ya dari CS, AK, RX, top 1 broker, top 3 broker, top 5 broker semuanya akumulasi. Asingnya pun juga naik terus ya. Ya yang kayak gini bagus sih. Ini bisa jadikan watchlist kalau teman-teman bingung cari saham apa. Seperti itu. Lanjut kita ke gudang garam habis kita bahas kemarin sih ya. Pasti dia menguat dari tanda-tanda kemarin udah divergent memang. Lalu TMG kemarin udah kita bahas juga. Kita masuk ke yang merah-merah aja. BBCA juga belum ada pergerakan signifikan soalnya dia masih 32.000 ya. Kita cek yang merah-merah. Ada LPKR ternyata kemarin dia false breakout ya. Di 197 itu dia belum berhasil breakout ternyata. Yang merah-merah Antam coba kita cek ya. Kita masuk ke Antam. Dan semalam tuh saya ngecek chartnya nikel tuh gagal breakout memang nikel ini. Makanya dari kemarin si nikel-nikelan tuh pada turun ya. Ini tapi tanggal 15 hari ini tuh nikel turun 3%. Setelah kemarin dia false breakout ya, kasih harapan palsu ini. Tanggal 14 kemarin tuh kayak kelihatannya breakout, tapi hari ini turun 3%. Nah, ini sesuatu yang wajar sih, dan kalau dilihat ya, dibandingkan kayak batu bara tuh kadang agak telat. Batu baranya udah jalan duluan, baru sahamnya baru pada jalan. Tapi kalau nikel-nikelan ini kayak dia merespon tuh cepat banget. Kalau nikel naik langsung pada naik semua, nikel turun pada turun semua gitu. Jadi ya kenali aja sifatnya dan manfaatkan dari sifatnya. Kalau udah tahu kayak gitu ya cari cara lah buat manfaatkan sifatnya itu. Ketika tahu nikel naik ya bisa spek buy, ketika nikel ada tanda-tanda melemah bisa keluar seperti itu. Nih hari ini nikel melemah lagi, dia masih konsolidasi berarti, dan ya turun 3% sampai ke supportnya dia ini, area supportnya nikel ini ya, di garis ini kelihatan sekali. Nih di sini juga dia rebound, pas banget di hari ini closing di sini seperti itu. Jadi itu yang menjawab kalau misalkan teman-teman tanya kenapa Antam turun gitu, ya karena memang nikelnya turun seperti itu. Untuk dalamnya sih tidak ada akumulasi maupun distribusi, jadi hari ini netral aja dari top 1, top 3 maupun top 5 broker. Akhir-akhir ini tapi Antam lebih ke akumulasi ya, sorry. Untuk bulan Mei, April, Mei ini lumayan menarik. Bandar movementnya juga masih ke atas sih daripada ke bawahnya ya, lebih banyak ke atasnya. Asingnya yang masuk terus ini Antamnya. Cuman ya kalau mau fair-fairan, Antam ini waktu dia naik liar-liaran bandarnya itu mah bandar lokal ini, bukan bandar asing. Dan nggak tahu sekarang bagaimana. Seperti itu. Dia sekarang sampai di supportnya tapi masih bisa bertahan ya. Ternyata masih kuat bertahan si Antam ini. Dengan supportnya di sini kelihatan banget ya 2350. Dia sempat low-nya 2340 tapi closing di 2360. Kayak masih dijagain sih ini si Antam ini. Cukup menarik seperti itu, dan sekarang berarti dia di harga harga weakness-nya, buy on weakness-nya dia. Seperti itu. Tapi kalau misalkan nanti nikel tidak ada rebound dan dia kembali turun ya hati-hati aja. Kalau misalkan dia jebol 2350 kayak bisa kesini lagi dia ke 2260 ini, karena ada inverted cup and handle ya. Ini cup 1, ini handle-nya cup handle tuh. Kalau misalkan dia breakout 2350 dengan volume besar, lebih baik hati-hati dulu karena dia ada arah ke 2260. Tapi selama masih bertahan di atas 2350 nggak apa-apa, hold aja. Dan gimana sih cara tahu dia udah jebol atau belum? Kalau misalkan kita pakai candle daily, ya tunggu sampai closing. Kalau misalkan hari ini udah closing di bawahnya, ya besok kita exit dulu, misalkan seperti itu. Tapi kalau mau lebih cepat, lebih sensitif ya, bisa pakai candle intraday. Jadi kalau misalkan pas pasar buka, itu teman-teman buka aja chart 15 menit gitu. Waktu dia candle breakout-nya apakah volume besar atau volume kecil. Seperti itu. Itu untuk Antam.
batasi aja resiko di 2350 nih. Kalau 2350 jebol lebih baik keluar. Tapi kalau dia nggak jebol nggak apa hold aja. Untuk resisten ada di 2480. Tapi ya kalau mau tunggu dia bergerak ya harus nungguin si nikelnya bergerak lagi. Seperti itu. Lanjut kita ke era yang ternyata nyungsep lagi. Padahal udah keren banget loh kemarin. Kita lihat nyungsepnya bagus atau jelek. Nah, ini nyungsep bagus teman-teman. Nyungsep bagus sekali kayak gini. Ini nggak tahu sih. Menarik yang kayak gini nih. Serius menarik banget ini. Ini era ini menarik ini kalau saya lihat ya. Dia naiknya volume besar, turunnya volume kecil. Dia juga closing di 675. Ini kan resistennya 680 sih, tapi artinya dia belum breakout 680 ya. Tapi ya dia waktu turun volumenya kecil sih untuk era ini. Dan kalau diakumulasi masih akumulatornya masih di dalam, artinya bandar masih di dalam, belum keluar sedikit pun. Masih cukup menarik. Ini biasanya baru masa konsol ya. Baru naik dia bikin base karena kena resisten. Nanti tinggal tunggu waktu breakoutnya aja. Seperti itu. Yang pasti era ini sekarang di pucuk ya. Untuk resisten selanjutnya sini 680. Lalu selanjutnya sini 700. Itu kalau misalkan bisa breakout 700 saya yakin cakep sekali sih ini era ini. Tuh, kalau misalkan dia bisa breakout 700. Seperti itu. Tinggal dilihat aja. Dan hari ini kan dia 2 kali closing di 675 ya. Untuk reboundnya dia rebound dari 660. Jadi bisa digunakan untuk support 675 sampai 660 itu. Selama masih bertahan di atas 660 harusnya masih oke. Hari ini juga volumenya kecil sekali kok. Ini yang kayak gini tuh malah bagus. Koreksinya volume kecil. Masih menarik untuk si era ini kalau menurut saya ya. Bisa sih harusnya kalau di all time high ini. Tiba-tiba iPhone 13 keluar gitu ya. Tahu-tahu di all time high ya mungkin bisa juga. Seperti itu. Yang pasti batasi resiko aja. Lanjut ke yang hijau-hijau. Kita mulai dari ini grupnya Pak Prayogo Pangestu ya. TPIA sama BRPT. Kita cek dari TPIA dulu. Nah ini bagus juga ini. Yang kayak gini nih. Naik 12%. Volumenya besar. Sebenarnya kalau misalkan dilihat dari tanda-tandanya, memang dia sudah nggak buat low baru ya. Bahkan kalau buat low baru dia bisa bikin divergent. Tapi dia sudah rebound. Rebound ini juga saham-saham yang volatilitas tinggi. Suka lah trader saham-saham kayak gini tuh. Sekali naik 12, 10, 5%. Nggak kayak naik 2%, 2%, 2% gitu. Susah ya. Nih, ini di sini dia ternyata memang breakoutnya. Di sini saya lihat dia bikin konsolidasi ya. Ini di angka sekitar sini. Nah, ini namanya dia konsolidasi. Setelah dia turun, volumenya mengecil. Nah, di sini mulai bikin base. Sebenarnya ketika bikin base itu 50-50 ya. Antara dia bikin base untuk turun lebih dalam, kalau enggak ya bikin base untuk rebound. Tapi kalau misalkan kita lihat memang base-nya ini udah di area demand-nya dia. Tuh, makanya kenapa dia rebound ya. Menarik untuk TPIA ini. Hari ini volumenya juga bagus banget. Dan histogramnya pun udah menguat terus dari kemarin. Ini ya kelihatan banget. Dia kemarin breakout di sini, retest sekali, retest 2 kali, ini ada 3%, dan hari ini naik 12% dengan volume yang sangat tinggi. Seperti itu. Untuk sekarang supportnya dari sini sekitar 9.000 ini ya. Kelihatan di sini dia rebound dari 9.000 ini. Jadi untuk support terdekatnya dari 9.000 dan sekarang dia berhenti di resisten. Nah nggak tahu juga ini apakah dia sudah breakout lalu retest dari atas. Kalau nggak memang dia nggak kuat breakout 9.300 ini nggak tahu juga. Yang pasti sekarang dia pas di resisten, kelihatan sekali ya. Di sini dia rebound. Sebelumnya kan support. Kalau dari atas support, kalau dari bawah berarti resisten ya, seperti itu. Amannya ya tunggu dia jebol dulu aja 9325-nya ini. Tapi kalau dia dari volumenya harusnya bagus untuk TPIA ini. Dan hari pun ada akumulasi besar ya, big akumulasi. 4 hari ini diakumulasi terus TPIA ini. Jadi memang udah kelihatan tanda-tandanya setelah dia masuk area oversold ini ya. Terus mulai diakumulasi dan akhirnya hari ini rebound. Reboundnya bagus, ada volume, ada akumulasi. Bagus ini yang kayak gini, seperti itu. Batasi resiko aja, kalau mau buy on weakness bisa di area 9.000. Tapi kalau mau buy on breakout, tunggu setelah dia breakout 9325. Atau mungkin amannya kalau dia udah masuk 9.400.
Seperti itu. Untuk resisten terdekat ada di sini 10.500. Ini ada resisten 10.000 lah. 10.000 itu kan resisten psikologis ya. Habis itu 10.050, sorry. 10.050 itu resisten juga. Seperti itu. Lanjut kita cek BRPT. BRPT ini kayaknya kalau nggak salah induk perusahaannya ya. BRPT atau TPIA-nya ya. Sebentar, saya pengen ngecek. Kebalik-balik ini. Profile. Oh iya, BRPT ini induk perusahaannya ya. Ini juga dia rebound naik 6% dengan volumenya breakout juga. Tapi memang masih downtrend untuk si BRPT ini dalam jangka pendek ya. Jangka pendeknya dia masih downtrend. Masih belum jebol downtrendnya dia. Dia pun juga udah gagal ya bikin penan besar ini. Ini sama ini ya. Setelah dia kemarin rally dari harga berapa ini? Harga 0 rupiah. Tapi kan ada stock split pasti ya. Ini ada stock split sekali di sini. Di sini juga ada stock split 2 kali. Dia rally lalu di sini bikin sebuah penan besar, tapi kan ternyata ada jebol ke bawah seperti itu. Untuk kalau bagus-bagusan sih bagusan TPIA ya daripada volumenya. Tapi untuk BRPT juga ntar kita cek dulu apa yang terjadi di dalamnya. Nah, beda sama TPIA tadi, kalau BRPT nggak ada akumulasi ya. Dia pun juga akhir-akhir ini juga tidak diakumulasi juga, bener volumenya ke bawah semua dan masih downtrend dan sudah jebol penan. Jadi takutnya adalah yang TPIA tadi bagus, yang BRPT ini ngikut-ngikut karena satu anak perusahaan ya, satu grup gitu kan, biasanya kan kayak gitu juga kan. Kalau misalkan ada satu sektor yang satu naik, semuanya pada ikut naik, tapi cuman beberapa doang yang naiknya bagus, yang lain cuman ikut-ikutan seperti itu. Itu sih kalau saya lihat masih kurang oke untuk BRPT ini. Tapi dia dari rebound dengan ya lumayan lah, naik 6% ya. Seperti itu. Untuk support terdekatnya ada di sini sekitar 850, itu supportnya dia. Dan untuk resisten tepat di mana dia berhenti itu 885. Sebelumnya kan di sini ya. Itu Fibonacci 0,618 dari swing yang ini. Nah, ini kan dia rebound di sini 0,618, di sini rebound 0,618, di sini rebound lagi dan akhirnya jebol. Belum sampai 0,786 tapi udah rebound lagi. Apakah dia konfirmasi 0,618? Gak tahu juga ya, kita lihat aja seperti itu. Cuman kalau BRPT selama dia belum bisa breakout 880 ya, amannya kalau mau beli kalau dia udah di atas 900 aja dah. Itu kalau menurut saya. Karena dia pun masih downtrend juga ini. Tuh, jadi lebih baik hindari aja saham-saham yang seperti ini. Itu kalau saran saya. Tapi keputusan jual beli tetap kembali ke teman-teman sendiri ya. Semuanya seperti itu. Dan untuk BRPT, lanjut kita ke coba kita cek friend ya. Kalau fair-fairan memang sektornya baru menguat semua sini, telekomunikasi ini. Kayak Telkom, Excel, terus juga Indosat, kemarin saya lihat berita dia dapat 5G. Nah, ini apakah friend mau jalan juga ya, kita lihat aja. Ini dia kelihatan sekali baru konsolidasi ya, setelah kemarin ditarik dari harga 53, dari support terkuatnya support 50. Dan akhirnya dia naik. Di sini dia konsolidasi, range-nya dari 76 sampai kalau fair-fairan ya di sini sih 99 ini. Seperti itu. Dan kalau terlihat ya dia masih belum breakout karena dia masih di 96. Dia kan reboundnya di sini ya, 99 ini. Sempat sampai ke 99 tapi masih nyungsep lagi dan itu masih downtrend juga. Ini yang garis warna biru ini kan saya ganti aja warnanya ya biar enak. Ini yang warna hijau. Nah, garis warna hijau ini kan saya sambungin dari sini sampai sini dan dia pas hari ini kena dan belum berhasil breakout seperti itu. Jadi ya tidak aja kalau misalkan besok dia tidak bisa melanjutkan breakoutnya, dia bisa turun dulu sih untuk si friend ini seperti itu. Tapi kalau dari volumenya sih harusnya bagus untuk friend ini. Tapi untuk hari ini nggak ada akumulasi ya. Kemarin yang bagus itu, kemarin ada akumulasi waktu dia naik 11%. Ada akumulasi juga, candle solid, ada volume juga, itu yang menarik. Asingnya masuk terus, bandarnya sih belum konsisten seperti itu. Oh, kayaknya kerjaannya MG ini ya, bandar ugal-ugalan. MG pindah ke PD ya udah. Sering terlihat di IHSG seperti itu. Jadi untuk sekarang sih supportnya resistennya friendnya di 100. Untuk supportnya ada di area sini lah ya.
sekitar 95. Ini ada support 95 sampai 92. Itu supportnya si friend seperti itu. Lanjut kita cek apa ya, MDKA masih sama kayak kemarin, dia masih menguat juga. Kita cek Bevin kali, yang sepertinya sudah breakout atau belum, coba kita lihat. Belum breakout sih ya, high-nya ada di sini. Jadi Bevin ini hampir all time high, tapi dia masih belum breakout. All time high-nya sih di sini 920, dan kalau dia berhasil all time high harusnya cakep sih Bevin ini ya, setelah dia rebound dari 600 sampai ke 875 ini. Dan kalau misalkan dia bisa closing di atas 900 harusnya oke. Seperti itu. Ini juga divergennya mulai ada. Untuk Bevin ini juga udah kurang bagus sih kalau menurut saya. Ini arahnya ke atas ya, rising wedge atau apalah ini. Harusnya kalau misalkan dia nanti jebol, nah ini biasanya tipuan yang kayak gini, dinaikin 4% tanpa volume biar retail pada masuk, terus besok di breakoutin terus koreksi. Karena kalau misalkan kita lihat memang udah terjadi divergen ya, ini histogramnya turun tapi harganya naik. Setelah itu juga RSI-nya pun turun juga seperti itu, tapi harganya naik. Kalau dilihat dari tanda-tandanya kayak mau koreksi untuk Bevin ini, mungkin target bisa ke 815 untuk supportnya ya. 815 sampai 800 itu bakal lebih oke kalau beli di situ. Tapi kalau 800 masih jebol ya dia bisa ke sini sekitar 765 ya. Tinggal dilihat aja nanti dia sampai mana. Seperti itu. Kelihatan sih tanda-tandanya dia mau koreksi. Tapi kalau misalkan ternyata dia berhasil breakout 900 dengan volume yang besar, ya batal koreksinya dia. Bisa lanjut ke atas lagi ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu dulu aja untuk saham-saham yang kita cek hari ini. Masih ada hari besok kita cek lagi. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, mungkin itu dulu untuk konten hari ini. Sekian dan salam cuan.